Ini malah batang pohon pisangnya ini sudah hampir membusuk ya teman-teman ya. Ini kan warnanya ya, beda sama yang tadi. Padahal yang pertama tadi itu lebih dulu ya, selisih 1 hari ya, lebih duluan yang pertama tadi ya. Tapi batang pohon pisangnya masih. Oke teman-teman, kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian pupuk organik padat yang waktu itu sudah saya buat ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya fermentasi sekitar kurang lebihnya 2 minggu ya teman-teman ya. Nah sekarang saya mau bongkar ya. Ini pupuk organik padat yang saya buat ini dari bahan kohe ya teman-teman ya, kotoran hewan, terus saya campur dengan batang pohon pisang, terus saya fermentasi ya. Untuk bioaktivatornya saya menggunakan EM4 pertanian. Nah sekarang saya mau bongkar ya. Oke, kita proses pembongkaran. Ini sudah 2 minggu ya teman-teman ya, kurang lebihnya ya, proses fermentasi ini. Kita bongkar. Ini bahan-bahannya ini ya. Ini waktu itu bobotnya ya, kurang lebihnya itu 50 kilo ya teman-teman ya. Kohe campur batang pohon pisang ya. Nah ini ya teman-teman ya, pupuk organik padatnya yang sudah saya fermentasi kurang lebihnya 2 minggu. Nah ini untuk batang pohon pisangnya sendiri ya, ini masih kurang, agak ini ya, fermentasinya ya agak kurang lama sedikit karena belum begitu hancur ya teman-teman ya untuk batang pohon pisangnya. Tapi untuk kohenya ya, kotoran hewannya, ini sebenarnya kalau sudah difermentasi selama 2 minggu ini ya, ini terus nanti dikeringkan ya, dikeringkan, kita panaskan. Setelah itu sebenarnya sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya, untuk ini apa, kohenya ya, kotoran hewannya ya. Namun untuk batang pohon pisangnya ini kan masih kurang hancur ya teman-teman ya. Ini kan ya, mungkin ini faktor kelembapan juga bisa berpengaruh ya teman-teman ya, kelembapan, terus faktor cuaca juga ya teman-teman ya. Jadi batang pohon pisangnya ini masih kurang hancur. Jadi ini nanti masih saya lanjutkan ya untuk proses fermentasinya ya. Ini nanti mau saya pindahkan ya ke dalam wadah ini, terus saya pindahkan ke tempat ya, tempat yang agak ini ke samping sana ya teman-teman ya, karena kan ini tempatnya agak ini terganggu ya, nanti kalau ada anak kecil ya main, nanti buat mainan ya teman-teman ya, diinjak-injak ya wadahnya ya. Sebenarnya ini tanpa dipindah ke wadah ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, namun kan tempatnya ini ya, nanti kan ada anak kecil buat mainan ya biasanya teman-teman ya. Jadi ini saya mau pindahkan ke dalam wadah sak ini. Nah ini kan banyak ditumbuhin jamur ya teman-teman ya, ini ya putih-putih ini ya teman-teman ya. Ini jamur ya, tadinya kan nggak ada ya. Ini kan, ini masih terlalu lembab ya teman-teman ya. Nah ini juga sama ya teman-teman ya, ini pupuk organik padat yang waktu itu saya buat ya. Ini proses fermentasinya ini selisih 1 hari sama yang pertama tadi ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu kan proses fermentasinya itu kan sudah kurang lebihnya 2 minggu ya teman-teman ya, sekitar 14 hari. Kalau yang ini ya, pupuk organik padat yang ini sekitar 13 hari ya teman-teman ya. Jadi lebih duluan yang pertama tadi ya teman-teman ya, cuma selisih 1 hari sama ini ya. Oke, kita akan bongkar ya teman-teman ya. Ini kan jumlahnya sedikit ya teman-teman ya, untuk pupuk organik padat ini jumlahnya sedikit.
lebih banyak yang tadi ya. Kalau yang tadi itu bahan-bahannya itu kurang lebihnya 50 kilo ya teman-teman ya beratnya ya. Kalau ini kan cuma sedikit ini ya teman-teman ya. Oke, kita bongkar. Nah ini ya teman-teman ya, ini malah batang pohon pisangnya ini sudah hampir membusuk ya teman-teman ya. Ini kan warnanya ya beda sama yang tadi. Padahal yang pertama tadi itu lebih dulu ya, selisih 1 hari ya, lebih duluan yang pertama tadi ya. Tapi batang pohon pisangnya masih ini ya, lebih membusuk ini ya teman-teman ya. Ini kan bentuknya ini ya, warnanya, bentuknya ya. Padahal lebih duluan yang pertama tadi ya kan untuk pembuatannya ya. Ini untuk bioaktivatornya ya sama ya teman-teman ya. Saya menggunakan E4 pertanian ya teman-teman ya, sama yang pertama tadi ya. Nah jadi ya teman-teman ya, untuk takaran airnya, kadar airnya, terus untuk pemberian bioaktivatornya itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya untuk proses fermentasinya ya. Nah buktinya ini ya teman-teman ya. Nah buktinya ya, jadi kan untuk takaran kadar airnya yang pertama tadi ya dengan yang ini ya, terus untuk pemberian bioaktivatornya seperti E4 pertaniannya itu ya, itu memang agak beda ya teman-teman ya untuk yang pertama tadi sama yang ini ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk kohenya juga ya teman-teman ya, ini sebenarnya sudah siap digunakan ya kalau sudah kita angin-anginkan ya. Kita angin-anginkan, terus kalau sudah diangin-anginkan ini sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya. Untuk kohenya, terus ini untuk batang pohon pisangnya juga ini ya, ini sudah hampir membusuk ya teman-teman ya. Nah kan warnanya ya teman-teman ya, beda halnya dengan yang pertama tadi ya teman-teman ya. Nah jadi pokoknya untuk kadar air, terus untuk pemberian bioaktivatornya, terus untuk tempat fermentasinya itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya untuk proses fermentasi. Nah ini nanti saya akan pindahkan tempat juga ya teman-teman ya. Saya pindahkan tempat ke wadah sak. Saya akan campurkan dengan pupuk organik padat yang pertama tadi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah saya pindahkan ke wadah sak ini ya, terus saya lanjutkan untuk proses fermentasinya. Nanti kalau bahan pupuk organik padat ini ya, ini sudah siap digunakan. Nanti kan sebelum digunakan harus diangin-anginkan terlebih dahulu ya. Kita jemur ya teman-teman ya. Kita jemur, kita angin-anginkan terlebih dahulu. Setelah itu sudah siap untuk digunakan. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk bahan pupuk organik padat yang sudah saya buat waktu itu ya. Saya fermentasi kurang lebihnya 2 minggu ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini batang pohon pisangnya masih seperti ini ya. Jadi untuk kalian yang mungkin akan membuat pupuk organik padat seperti ini ya, nah nanti kalau setelah proses fermentasi seperti ini ya, ini jangan langsung digunakan ya. Jadi harus diangin-anginkan terlebih dahulu atau dijemur terlebih dahulu ya. Harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Jadi jangan begitu dibongkar langsung dipakai ya teman-teman ya. Nah, jadi perlu diangin-anginkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya mau lanjut ke proses pemindahan pupuk organik padat ini ya ke dalam wadah sak seperti ini ya teman ya. Saya mau pindahkan terlebih dahulu ya. Nah ini pupuk organik padatnya sudah selesai saya pindahkan ke dalam wadah sak. Ini pupuk organik padat yang pertama tadi ya, ini sudah saya campur dengan yang kedua tadi ya. Sudah saya campurkan ke dalam wadah sak. Ini saya lanjutkan ya proses fermentasinya ya. Nanti ditutup gini saja ya teman-teman ya. Tutup seperti ini. Terus diganjal dengan batako ataupun benda yang lain ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting buat ini nutup atasnya biar nggak gampang kebuka ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus kita tunggu ya proses fermentasi, karena pupuk organik padat ini juga belum mau saya gunakan ya teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan untuk proses fermentasinya sampai nanti kalau sudah siap dan juga sudah mau saya gunakan baru saya bongkar ya teman-teman ya. Saya bongkar terus
saya keringkan ya, saya jemur. Kalau sudah selesai dikeringkan ya, baru sudah bisa untuk digunakan untuk proses pemupukan pada tanaman. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.